Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi di Kemah kelas malam Ahad season kesekian kalinya. Nah, semoga hari ini video rekamannya tidak terhapus agar upload di YouTube-nya rutin. Jadi yang nonton, kalau pekan lalu nggak ada, itu karena terhapus. Nah, hari ini teman-teman kita punya judul apa ya? Apa judulnya? Apa yang kamu cari? Ini sebuah kalimat sederhana, singkat, padat, tapi memiliki impact yang sangat besar kalau teman-teman memahami satu kalimat tersebut. Untuk melakukan apapun itu dalam hidup, harus tanyakan pada diri sendiri apa yang kamu cari. Jadi melakukan sesuatu itu ngapain sih kayak gitu? Buat apa sih? Ngapa sih aku melakukan ini nih? Supaya saat melakukan itu tuh punya semangatnya gitu, punya semangat yang tinggi, akhirnya memunculkan inovasi-inovasi yang banyak. Contoh misalkan kamu makan, apa yang kamu cari dari makan itu harus ada alasannya, karena beda orang yang makan untuk perut sama orang yang makan untuk mulut tuh beda. Dan sekarang abang juga lagi belajar makan tuh untuk perut, bukan untuk mulut. Beberapa waktu lalu dapat cerita dari kawan-kawan, banyak sekali sekarang orang-orang di rumah sakit tuh usianya masih 40 tuh hitungannya masih muda. 40 tuh hitungannya masih muda, pas usia emas. 40 tuh usia Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pas usia emas. Nah, kalau di bawah 40 tuh 40 jak masih muda atau usia pas emas ideal gitu, apalagi di bawahnya berarti abang termasuk masih muda gitu ya. Baik, daripada yang 40 gitu. Nah, jadi banyak kemarin dapat cerita ternyata di usia-usia segitu sudah banyak mereka yang datang ke rumah sakit dengan membawa segala macam penyakit. Apa yang paling banyak? Paling banyak stroke sama gula. Apa? Stroke sama gula. Sebab apa? Sebab karena makannya untuk mulut, bukan untuk perut. Nah, ini yang lagi dipelajari. Maka apa yang kamu cari itu harus ditanyakan benar-benar kepada diri kita agar kita paham apa yang kita lakukan. Maksudnya makan untuk perut tuh kayak gimana sih? Makan untuk mulut tuh gimana sih? Makan untuk perut tuh gimana, teman-teman? Apa bedanya makan untuk mulut? Sesuai kebutuhan badan. Sesuai kebutuhan badan. Misal gini, pagi-pagi kita lapar. Lalu di meja makan itu ada brownies, cappuccino, terus gulai kambing, durian, sama telur rebus. Maka kalau makan kita untuk perut, telur rebus, air putih cukup. Betul nggak? Betul. Tapi kalau untuk mulut, semua dibantai. Kenapa? Karena rasanya beda-beda. Nah itu kan kalau pas makan kayak gitu, yang dikasih makan apa sih? Mulut, lidahnya tuh yang dikasih makan. Udah selesai rasanya nyaman di sini, sampai di sini sakit. Betul nggak? Betul. Tapi kita belum merasakannya sekarang. Makanya teman-teman yuk sama-sama kita belajar apa yang kita cari dari sesuatu yang kita lakukan supaya hal itu jauh lebih bermakna. Mumpung kita usianya masih muda-muda nih, jangan sampai kita nyesal di kemudian hari. Masih usia muda 40-an udah nggak bisa lari, masih usia muda udah nggak bisa luka sedikit kayak gitu karena ada penyakit ini itu dan lain-lain kayak gitu. Nah, maka balik lagi pertanyaan apa yang kamu cari itu sangat-sangat punya impact yang besar untuk diri kita.
Cek. Oh, yang ini lebih senyap. Ya. Tadi ada gitu kan? Semut. Apa nih? Hilang. Oke, buat yang mau sponsorin mic, kita kurang mic. BK. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita mulai dengan pertanyaan apa yang kamu cari? Apa tadi? Apa yang kamu cari dalam hidup ini? Jadi hidup tuh kau cari apa? Gitu. Hidup tuh kau cari apa? Maka kita mulai dengan surat yang ditulis sama Kak Ceng di surat Az-Zariyat ayat 56. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ini surat atau ayat yang sering kita ulang-ulang dan pasti teman-teman insyaallah sudah hafal. Bahwa tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bang, apa bang ayatnya diulang-ulang terus seperti yang tadi habis maghrib abang sampaikan? Kalau kita belajar ayat Quran itu untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari mungkin 1 tahun itu kurang. Kalau hafal tuh 1 hari bisa, ngerti maknanya mungkin 7 hari bisa, tapi praktek di lapangannya itu 1 tahun mungkin kurang. Jadi gimana caranya ayat-ayat yang sudah kita hafal itu hidup di hati kita, hidup di kehidupan kita, hidup di kegiatan sehari-hari kita. Muhammadiyah sekarang jadi salah satu organisasi masyarakat terbesar. Heboh kemarin narik uang gede-gedean di salah satu perbankan Indonesia. Dan setelah dilihat ternyata duitnya lebih dari 400 triliun Muhammadiyah. Nah, insya Allah Mas Dar juga nanti nyusul kayak gitu. Nah, tapi dibangun di awalnya gimana? Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai kajiannya dari musola juga, dan dalam 1 atau 3 bulan tepatnya Bang lupa, itu yang dibahas hanya 1 surat Al-Ma'un. Itu terus diulang-ulang, setiap ngaji Al-Ma'un, setiap ngaji Al-Ma'un, setiap ngaji Al-Ma'un, sampai muridnya itu, santrinya nanya, Pak Yai, kok kita udah berapa kali ngaji yang dibahas Al-Ma'un terus? Maka apa jawab kiainya? Oh, kamu bosan ya bahas Al-Ma'un ya? Sekarang ditanya balik, sudah berapa anak yatim yang kamu kasih makan? Berapa anak yatim yang kamu rawat? Berapa anak yatim yang kamu didik? Ngerti nggak maksud dari percakapan itu? Maksudnya kamu itu udah berbulan-bulan belajar Al-Ma'un, tapi kok belum praktikum? Udah berbulan-bulan baca Al-Ma'un, tapi belum praktikum. Ilmu yang tidak ada praktikumnya bakal hilang. Belajarlah di pertanian, belajar tentang hidroponik, nggak dipraktekkan, hilang. Belajarlah TI, coding, C#, C++, Python, PHP, dan lain-lain, tidak dipraktekkan, hilang. Jadi ilmu yang pakai praktikum itu akan melekat. Maka rumusnya apa? Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Kita ambil kata kuncinya, belajar dan mengajarkan. Kalau kita mau jadi orang yang cerdas, kita itu belajar dan mengajarkan. Bang, kenapa abang ngelotok tajwid? Idgham bi gunnah, bila gunnah, ikhfa, izhar, idgham syafawi, ikhfa syafawi. Kenapa? Karena diajarkan. Kalau enggak diajarkan, cepat lupanya juga. Kenapa guru matematika tuh hafal banget rumus-rumus matematika? Apa rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Persegi panjang, panjang kali lebar segitiga, setengah alas kali tinggi. Jari-jari itu apa? Jari-jari R kuadrat, R kuadrat. Luas lingkaran VR kuadrat. Jari-jari itu apa? Dari titik setengah diameter. Yalah, boleh gitu. Ya, paham? Jadi mereka-mereka yang ngelotok itu karena tiap hari mengajarkan. Cobalah cek teman-teman. Dalam Islam itu kita memang butuh mengajarkan tiap hari, dan bahkan yang tiap hari kita praktikumkan pun kadang kita belum paham dan kadang kita suka lupa. For example, sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali kan? 5 kali. Tapi coba beberapa dari orang yang saya temui saat sholat sehari semalam 5 kali terus suruh bilang baca doa duduk di antara 2 sujud pelan-pelan. Ini belum disuruh baca doa duduk di antara 2 sujud dengan arti Rabbi firli warhamni wajibuni. Baca suruh pelan-pelan ya. Gimana dibacanya? Rabbi firli apa lagi?
warhamni, bentar, Rabbi firwani wajibun. Oh, wajibun nih. Paham enggak maksudnya? Template dia tuh kalau duduk di antara doa sujud tuh bukan baca doanya, tapi bukan berdoa, doanya tuh nggak didoakin, tapi dibaca. Ngerti nggak sih? Bedanya baca doa dengan berdoa, paham? Kalau berdoa tuh kita paham dengan apa yang kita baca. Kalau baca doa itu cuma baca, nggak ngerti apa yang kita baca. Makanya pas duduk di antara doa sujud, Rabbi firwani wajibun wajibun. Gitu cara bacanya. Saat disuruh pelan-pelan, bingung. Saat ditanya artinya, nggak tahu. Terus gimana sholatnya? Kan gitu. Nah, maka teman-teman, kembali lagi bahwasanya apa yang kau cari itu sangat penting dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mempraktikumkan ayat-ayat Quran yang sudah kita pelajari, yang sudah kita hafalkan. Maka wa ma khalaqtul jin wal ins ini udah sering kita bahas. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi jin sama manusia ini diciptakannya cuman untuk ibadah. Nah, ini tingkat tertingginya nih bahasanya nih yang saya pribadi masih sulit untuk menjalankannya. Apa itu? Yang benar yang mana? Yang benar itu kerja, nunggu waktu sholat. Mohon maaf. Yang benar itu sambil nunggu sholat kerja. Aduh, gimana sih bahasa enaknya tuh? Kok saya jadi confused ya? Gimana? Yang benar itu, jadi gambarnya gini, kita coba ubah bahasanya. Yang benar itu, sholat itu sebagai pekerjaan inti, lalu pekerjaan sebagai pekerjaan sampingan, atau pekerjaan sebagai pekerjaan inti. Sholat itu hanya mengisi waktu luang. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Jadi mana yang mengisi waktu luang ini yang mana? Sebenarnya kalau kita belajar dengan ayat Quran, bekerja itu, berbisnis itu hanya ngisi waktu luang, ngerti nggak? Waktu intinya itu sholat. Tapi kebanyakan dari kita termasuk saya, waktu luang baru sholat. Ngerti nggak? Faham? Kalau dia waktu intinya sholat, maka dia meeting jam 8 nih, ya kan? Terus tiba-tiba jam 12, itu ada jadwal meeting sama klien tender 2 miliar misalkan. Kalau dia waktu intinya buat sholat, maka dibilang apa? Tunggu jam 1 kita meetingnya. Oh, enggak bisa cancel, ya udah pergi. Itu. Tapi kebanyakan dari kita apa? Alah, jam 12 nih udah ditunggu klien nih. Udah meeting dulu. Azan. Azan sholatnya belakangan aja. Habis meeting. Itu artinya kerja itu waktu inti, sholat itu waktu luang. Paham enggak? Maka kebanyakan kita itu sholat di waktu luang, bukan meluangkan waktu buat sholat. Jadi pas waktu luang baru sholat, bukan memang meluangkan waktu untuk benar-benar khusus sholat. Nah, kalau konsepnya wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, konsep kita beribadah kepada Allah, maka yang kita utamakan adalah sholat. Bahwasanya wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan memang hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sampel tadi soal sholat. Maka kalau kita memang waktu inti kita untuk sholat, maka pekerjaan itu hanya sampingan. Jadi udah mau sholat tuh udah siap-siap sholat. Dan ini memang tidak mudah. Ini pengamalan ayatnya loh teman-teman. Pengamalan 5156. Bahwa hidup itu untuk ibadah. Baru satu sisi tuh, baru ibadah yang jenis namanya sholat. Belum ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya apa ibadah-ibadah yang lain? Misalkan ibadah-ibadah yang lain, kayak teman-teman datang ke sini. Apa yang kau cari? Kalau cuma nyari ilmu, maka pulang bawa ilmu. Kalau cuma nyari teman baru, maka pulang bawa teman baru. Dapat teman baru. Tapi kalau ke sini niatnya untuk ibadah sama Allah, maka kamu akan dapatkan semuanya. Ilmu dapat, teman baru dapat. Lah kenapa? Karena kalau kita udah niatkan sesuatu itu buat ibadah, maka kita akan lebih serius seharusnya melakukan sesuatu itu. Ada sahabat dulu di zaman perang Khandaq atau perang Parit namanya. Sahabat di Madinah itu mau dikepung sama kafir Quraisy, joinan sama Yahudi. Jadi join mereka buat koalisi kafir Quraisy maju misalkan gitu. Dia buat koalisi nyerang Madinah. Nah,
waktu mau nyerang Madinah, itu posisinya sahabat-sahabat tuh sedang berpuasa juga. Bingung, sahabat rapat nanya gimana ya cara kita cegah mereka untuk nyerang Madinah. Banyak ide-ide yang keluar. Ada yang bilang gimana kalau kita buat konsepnya perang kota. Karena ini kotanya kita lebih tahu. Penduduk diungsikan dulu, kita buat konsep perang kota, kita sembunyi di antara rumah-rumah dan kita fungsikan pemanah sebagai senjata utama kita. Habis itu tiba-tiba ada yang ngusul juga orang baru. Ini hebatnya Islam nih, luar biasa kayak gini. Orang baru, Salman Al-Farisi dari Persia datangnya, bapaknya Majusi kayak gitu kan. Dia jadi orang Islam dari Persia datangnya, ide. Oh, kami kalau di Persia, kalau ada perang kayak gini, kami gali parit katanya. Lantas apa kata sahabat? Bilang gini, oh kau ini budak baru, mana tahu apa-apa di sini. Enggak. Tapi ternyata Nabi malah meng-ACC yang tadi. Ya udah kalau gitu kita gali parit. Padahal secara logika enggak masuk akal. Lagi puasa, panas, disuruh gali parit. Dan paritnya lebar galinya teman-teman. Gali parit. Bahkan di beberapa kisah itu dikatakan makanannya itu waktu gali parit itu kurma 1 dibagi 6. Kurma 1 dibagi 2. Bahkan di beberapa sirah lagi dikatakan makanannya itu dia tangan nih dicelupkan ke minyak. Minyak apa namanya tuh? Zaitun. Habis itu diangkat. Habis itu diletakkan kepada gandum. Habis itu diangkat di apa namanya ini? Digini-gini ini. Dikepal, diremas-remas, dibentuk. Jadi kan bulat tuh minyak campur zaitun campur gandum. Habis itu dimakan. Itu makanannya. Yang kata sahabat waktu itu, sungguh itu makanan tuh tidak membuat kami kenyang, malah membuat kami semakin haus. Kayak gitu. Tapi disitulah mau nyari sumber tenaganya. Nah jadi itu terjadi waktu perang Khandaq. Nah mereka sahabat yang melakukan itu, kalau niatnya bukan karena ibadah, tidak mungkin sesemangat itu. Ngerti nggak sih? Tidak mungkin sesemangat itu. Dan ada beberapa yang akhirnya mundur. Izinlah sama Nabi, wahai Nabi mohon maaf ya, saya mundur, nggak bisa ikut bantu gali parit. Ngapa anak istri saya ditinggal di rumah, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang cari nafkah. Dengan alasan-alasan yang sepertinya benar. Padahal itu dia cari pembenaran. Nah mundur. Karena apa? Niatnya lagi tadi bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pas lagi gali parit itu yang tersisa cuma 2 jenis manusia. Yang pertama, muslim yang taat. Yang kedua, kafir yang terpaksa karena sudah buat perjanjian damai di bawah perlindungan Madinah, kota Madinah. Dah gali. Nah disitulah muncul sebuah hadis yang dipegang erat sama saudara-saudara Islam kita keturunan Turki yang akhirnya diwujudkan oleh salah satu keturunannya. Apa hadis yang keluar di situ? Latuftahanal Konstantinia. Di situ keluar hadisnya. Waktu mecahkan batu satu-satu, ada satu batu nih enggak pecah-pecah nih gitu. Akhirnya Nabi datang, mana batu yang enggak pecah, dipinjamkan tongkatnya, Nabi pukul, tak, waktu dipukul bercahaya, batunya terpecah 2, baru Nabi bersabda, Latuftahanal Konstantinia. Nanti Konstantinopel itu bakal ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpinnya adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah waktu dengar kayak gitu, semua sahabat yang tadinya lesu, yang tadinya capek, jadi semangat. Oh gali lagi. Musuh-musuh bilang apa? Orang-orang munafik bilang apa? Wah gila memang nih orang Islam nih. Ngapa gila? Karena di depan itu ada ribuan pasukan. Ini parit belum jadi. Bahasanya tuh hidup tuh udah di ujung tanduk. Tapi yang di otaknya umat Islam tuh, maksudnya gini loh. Kita nih, perang ini nih, belum tentu hidup. Tapi mereka bilang, oh nanti aku taklukkan Konstantinopel. Contohnya gini, kita kumpul di sini nih, belum punya duit 1M, 2M tuh belum punya. Tapi kita bilang, nanti Dimas jadi presiden di Amerika ya, atau jadi gubernur di Amerika ya, gitu. Kan orang lain lihatnya apa? Sinting tuh, gila tuh. Tapi mereka menyambut itu dengan semangat karena apa? Niatnya ibadah kepada Allah. Orang Konstantinopel itu kan kota yang besar. Temboknya 3 lapis. Banyak pemimpin, banyak jenderal, banyak raja yang datang ke sana mau nembus benteng itu enggak tembus-tembus. Ratusan tahun enggak tembus-tembus. Nah, ini ada pasukan kecil, peradaban baru, peradaban Islam baru, ya, agama baru di saat itu katanya ngumpul, masih belum punya apa-apa terus bilang aku mau naklukkan Konstantinopel. Padahal hari itu dia udah dikepung. Udah tinggal nyawa di ujung
tanduk. Nah, kalau tidak karena ibadah, maka semangat itu tidak mungkin ada gitu loh teman-teman. Maka balik lagi pertanyaannya, apa yang kamu cari? Nah, kenapa mereka semangat dengan ibadah itu? Karena bonusnya apa? Kalau misalkan melakukan sesuatu untuk ibadah kepada Allah, bonusnya surat 42 ayat 20. Apa artinya? Barang siapa? Terus? Nah, jadi kalau kita ngejar akhirat ditambah dunia, kalau ngejar dunia nggak dapat akhirat, dunia cuma dapat setengah. Udah pernah kita bahas? Udah. Balik lagi, tapi pengamalannya butuh waktu yang panjang. Kayak gitu loh teman-teman. Dimas misalkan punya duit 1 juta, misal kayak gitu, punya duit 1 juta. Terus abang bilang, Mas 900 buat sini Mas untuk infak pondok usia Mas. Berat nggak kira-kira? Berat. Nggak usah ngomongkan, senyumnya udah tau dah. Itu tuh senyum artinya berat sekali. Berat sekali bang. Paham nggak? Gampang nggak nerapkan ayat ini? Butuh waktu. Jangan bilang nggak gampang, butuh waktu. Ya. Jadi 2 ayat ini simple sederhana, tapi penerapan di kehidupan sehari-hari itu butuh waktu. Datang orang ketemu Cahyo tiba-tiba, ngapa nggak ada ngomong, ditampar aja, pak gitu, langsung ditampar. Kalau kita terapkan ayat ini berarti alhamdulillah hilang dosaku. Tiba-tiba ditampar sama orang, sakit nih, tapi ikhlas, sakitnya ini jadi gugur dosa. Itu kalau menerapkan ayat ini. Tapi banyakan dari kita termasuk saya, kalau tiba-tiba ditampar orang, tampar balik. Jadi paham teman-teman? Nah, jadi 2 ayat ini nih teman-teman, simple dan sederhana, tapi prakteknya butuh waktu. Maka yang paling harus ditekankan dalam melakukan apapun itu, tanyakan apa yang kau cari. Sama gak buat skripsi, apa yang kau cari? Tanyakan supaya ada semangatnya. Coba tengok. Sekarang abang tanya, mohon maaf ya, mereka yang kuliah dengan dana yang pas-pasan dari orang tuanya, atau bahkan mereka yang bekejar-kejaran beasiswa, dengan mereka yang kuliah dikasih dana yang turah-turah atau lebih atau banyak sekali dari orang tuanya karena orang tuanya orang yang berada, maka saat mengerjakan skripsi, kira-kira mana yang paling banyak ngeluh? Yang dikasih duit banyak sama orang tua atau yang orang tuanya duitnya pas-pasan? Yang banyak ngeluh pasti yang duitnya banyak, yang kos-kosannya sebulan 3 juta, uang kiriman bulanannya tuh 5 juta kayak gitu. Sekali makan habisnya 100.000 gitu. Bandingkanlah anak kos-kosan yang sekali makan tuh nasi sayur 5 ribuan gitu dengan yang sekali makan tuh 100.000 di resto. Habis itu lagi skripsian, udah mau ujung semester nih, yang anak kurang mampu ini atau pas-pasan ini, maka dia bakal pikir, aduh udah tinggal 2 bulan lagi nih, kalau aku nggak kerjakan skripsi bayar semester lagi nih, kesian mak bapak aku nih. Tak bisa, gaspol, tengah malam pun aku hantam. Dosen ngajak ketemu aku subuh pun aku datangin. Datang ke masjid dia sholat subuh aku datangin. Paham nggak? Karena dia tahu apa yang dia cari. Kayak gitu. Maka balik lagi, apapun yang kita lakukan harus tahu apa yang kau cari. Maka yang paling simpel carinya itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mencari ridho Allah? Karena ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat apa Ji? Surat apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat apa, Bo? Sabo? Surat apa, teman-teman Aduha? Yuk, yang bisa menemukan suratnya angkat tangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat apa? Nah,
Abang tunggu sampai subuh. Yuk cari suratnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fajr. Bacakan artinya. Bacakan artinya. Iya, benar. Ini baru. Wahai, mana nih artinya nih? Wahai jiwa yang tenang, Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho. nah kembalilah kepada Tuhan dengan ridho. Terus Lalu masukkanlah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masukkanlah ke dalam surgaku. Nah, itu untuk di bagian perkataan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kenapa sih dikatakan hamba? Itu sebenarnya ada pengkajiannya lagi, digabung dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi kita tidak bahas sekarang, takutnya meluas. Nanti yang mau tanya habis ini boleh. Nah, jadi di situ yang abang pengen garis bawahi, bahwasanya wahai jiwa yang tenang, datanglah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan dengan hati yang ridho dan diridhoi. Makanya ada tradisinya orang Turki itu, misalkan lagi sakit, misalkan kayak sekarat atau dia mau pergi perang, dia selalu bilang gini, ridhoin aku ya, aku ridho juga sama kamu. Gitu. Ngerti enggak? Sama-sama minta ridho. Supaya apa? Supaya terlepas urusan akhirat. Jadi tidak perlu nanti di akhirat Cahyo nyari-nyari sapu untuk minta maaf, begitu juga sebaliknya, itu tidak perlu gitu. Karena udah saling memaafkan di dunia, saling ridho. Nah, makanya yang dicari di dunia ini, apa yang kau cari, yang kita cari supaya tidak susah di akhirat, cari ridhonya siapa? Nah, kalau nyari ridhonya Dimas, maka di akhir cuma terbebas dari permintaan maaf sama Dimas. Tapi kalau cari ridhonya Allah, kita terbebas dan dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh kata Allah masuk ke dalam surga. Syaratnya apa? Aku ridho, kamu ridho. Maka kalau misalkan kita niat sholat tahajud tengah malam, ngantuk kan, tidak nyaman kan. Tapi kalau kau ridho, aku ridho kata Allah, maka tahajudmu itu yang akan bawa kamu ke surga. Maka kalau kita sholat 5 waktu, sholatnya benar-benar di awal waktu, jamaah di masjid, kalau kamu ridho dengan itu, aku pun ridho. Kalau misalkan di dunia kamu sulit, maka di akhirat kamu akan bahagia. Di dunia rumahmu kecil, di akhirat istana tak kasih. Paham tak? Di dunia susah makan, di akhirat mau makan apa aja aku siapkan. Syaratnya apa? Kamu ridho, Allah juga ridho. Makanya ngelakukan sesuatu yang sifatnya ibadah harus ridho, teman-teman, harus ikhlas. Sekali lagi, ayatnya sederhana sekali, tapi praktiknya butuh waktu. Dan butuh waktu. Ada yang dapat insight baru tentang kehidupan, bahwasanya ternyata yang kita kejar ridhonya Allah dengan cara ibadah. Cari ridho Allah tuh caranya gimana? Ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bukan iskili ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua sifat Allah di situ, pengasih sama penyayang. Siapa yang dikasih? Umat manusia. Siapa yang disayang? Hambanya. Ngerti tidak? Siapa yang dikasih? Umat manusia. Tidak cuma umat manusia, maaf. Siapa yang dikasih? Semua makhluk ciptaannya. Nangi. Yang dikasih semua makhluk ciptaannya. Siapa yang disayang? Hambanya. Apa bedanya semua makhluk dengan hambanya? Ya, tumbuhan, hewan, manusia. Tumbuhan, hewan, manusia. Batu. Orang yang nyembah patung makhluknya bukan? Tapi bukan hamba. Dikasih tak sama Allah? Kasih hidup? Kasih makan? Kasih pasangan? Kasih keturunan? Tapi disayang nggak sama Allah? Belum tentu. Ya, ada. Kecuali dia jadi hamba Allah. Kalau udah jadi hamba Allah, disayang sama Allah. Paham sampai di sini teman-teman? Nah, makanya tadi bahwasanya untuk dapatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, maka kita beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu mengejar ridhonya Allah.
Maka saat kita beribadah kepada Allah, kita harus beribadah dengan jiwa yang ridho juga. Besok puasa nih, puasa sunnah, mau Idul Adha. Hari itu nak kau puasa besok tuh? Ikhlas nak kau puasa besok tuh? Kalau kau ridho, Allah juga ridho. Semoga wasilah puasa itu besok kita bisa masuk surganya Allah. Karena kalau hitung-hitungan pahala, ya Allah, ya Allah. Ngace kalau kata orang kita tuh. Ngace lah boy. Mau masuk surga pakai hitung-hitungan pahala sama Allah, ngace. Sholat masih salto. Masih mending sholat tuh sehari semalam 5 waktu. Ada yang masih bolong-bolong. 5 huruf yang masih bolong-bolong tuh. Apalagi udah balik. Itu yang agak tersentil sedikit hatinya tuh. Banyak istighfar. Masih ada, abang yakin yang di depan abang ini masih ada yang bolong-bolong 5 waktu. Kelihatan gitu. Tapi banyak-banyaklah minta ampun sama Allah supaya dikasih izin soal 5 waktu. Makanya kalau dihitung-hitung dari pahala kita, hitung-hitungan amal, kayaknya tidak masuk akal ya kita hitung-hitungan amal sama Allah untuk minta masuk surga. Orang baru sholat subuh tadi 2 rakaat. Selesai sholat subuh paginya udah buat dosa. Jalan keluar, buang sampah sembarangan, dosa. Motor-motorin buminya Allah kayak gitu. Jalan pagi, nengok orang lewat buka degel, digibahin, dosa. Kita enggak tahu, kita enak. Maka kok hitung-hitungan pahala kayaknya susah. Maka yang dicari ridhonya Allah. Dari banyak rakaat sholat kita tuh, bisa enggak jamin kalau semuanya diterima sama Allah? Enggak ada yang bisa jamin. Tapi tetap sholat, bukan berarti habis itu enggak sholat. Ada yang nanya kan, gimana nih bang, aku nih masih suka mabuk-mabukan, sholat. Masih suka judi, sholat. Masih suka main perempuan, sholat. Masih suka melakukan hal-hal yang tidak benar, masih suka maling, sholat. Karena kita tidak tahu sholat mana yang diterima sama Allah. Saat sholat itu diterima sama Allah, hilang semua keburukan kita tuh. Hilang, karena sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih buat keji dan mungkar, berarti masih salah sholat kita. Bahkan sholat itu spesialnya apa? Hadis qudsinya dikatakan sama Allah, difirmankan sama Allah. Di hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, kalau sholatmu itu bisa khusyuk sekhusyuk-khusyuknya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai situ saja. Sampai situ aja. Jadi Allahu Akbar sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah sholat benar-benar kayak ngelihat Allah atau ngerasa dilihat sama Allah. Udah benar kayak gitu, sampai situ aja. Apapun yang kamu minta langsung dikabulkan waktu itu juga. Minta skripsi cepat selesai langsung kabulkan. Minta masuk kuliah gampang langsung dikabulkan. Minta mobil baru langsung dikabulkan. Kalau sholatnya khusyuk sampai situ aja. Bayangkan tuh betapa baiknya Allah. Dari banyak rakaat yang kita lakukan, cuman sampai situ aja tuh bisa khusyuk benar. Itu Allah kabulkan apapun yang kita minta. Hadis qudsi loh itu. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ditulis di Quran, tapi disampaikan oleh Nabi. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai banyak peluang yang kita punya kita lewatkan begitu saja. Itu lagi ngomongin ibadah yang basisnya makhdoh terus, basisnya sholat yang memang ditentukan sama Allah, ada syariatnya dan lain-lain. Nah coba ibadah-ibadah yang lain apa? Ibadah ghairu makhdohnya, contohnya apa? Misalkan di luar ada orang yang naik motor tiba-tiba habisan bensin, dorong motor. Nah gimana sikap kita saat ngelewatin itu tuh? Oh lewat bang, kenapa bang? Motor mogok, oh bentar bang ya, pergi belikan kantong 1 liter atau 2 liter, balik kasihkan dia. Udah bang, ambil ya bang, yang penting abang bisa jalan lagi. Coba teman-teman lakuin. Kalau udah ngelakukan itu tuh, selesai jalan naik motor tuh, itu serasa satria wajah hitam, tau gak sih? Ngerasa pahlawan sekali. Pernah gak sih kalian ngerasakan habis bantu orang, terus kayak, wih, aku tuh baik sekali ya tadi ya. Itu tuh pasti pernah ada di hati, dan hati tuh kayak berbunga-bunga gitu. Ngapa? Karena memang sunatullahnya gitu. Kalau kita buat baik, Allah kasih kebaikan di hati kita tuh. Asli. Pernah ada yang pernah ngerasa gitu enggak? Ngasih bensin ada tukang parkir nih, tiba-tiba kita kayak lagi iseng gitu kan. Kasih 50.000 tukang parkirnya, langsung dia, "Weh, makasih Bang, alhamdulillah, doakan baik, hati-hati di jalan." Itu bawa mobil tuh kayak, wah, ada parfum apa gitu di mobil. Wangi sekali kayaknya. Kenapa? Karena tadi kita udah buat baik. Kayak gitu tuh nilai-nilai ibadah yang harus dilakukan.
Selesai ngaji langsung dibereskan karpetnya, disusun yang rapi. Datang kita kayak mana, balik tuh kita kayak gitu nggak bentuknya. Datang ngaji, sendal susun rapi, hadap ke depan. Ada sendal kawan yang berantakan, susunkan. Misalkan kita datang ini berantakan semua nih, sendal kita ya rapi nih. Habis itu kita susunkan semuanya hadap ke depan. Itu udah selesai nyusun itu tuh, masuk ke dalam tuh kayak, wih aku baik banget sama teman-temanku gitu. Ada kayak perasaan senang gitu loh. Bukan maksudnya menyombong-nyombongkan amal, tapi ada perasaan yang ada yang nggak bisa dijelaskan, tapi teman-teman pasti ada yang pernah ngerasain itu, ngerti nggak sih? Iya kan? Orang kesusahan, orang boy susah aku nih, minta tolong lah, ngapa? Ini aku ada kurang duit untuk bayar KRS nih. Ternyata aku kurang SKS nih, berapa butuhnya? 500 nih, aku pinjam dulu lah ya. Udah ambil ya lah. Bener lah boy, makasih boy, senang sekali tuh. Paham? Nah jadi perbanyaklah teman-teman ibadah dalam kehidupan kita. Yang kita cari apa? Ridhonya Allah. Supaya Allah ridho sama kita sehingga kita dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau gitu konsepnya maka kita dapat 4220 nih. Kalau kita kejar akhirat kita dapat dunia, tapi kalau kita kejar dunia kita cuma dapat setengahnya saja. Ibarat kambing, akhirat itu kambing, dunia itu tali. Kalau kita beli kambing dikasih tali nak? Tapi kalau kita beli tali dikasih kambing nak? Tidak. Cobalah nih lagi Idul Adha nih, pinggir jalan ayah nih banyak tuh jual kambing, bang saya beli tali ya gitu. Dikasih enggak kambingnya? Pada. Gitulah kalau kita ngejar dunia, enggak dapat akhirat. Tadi pagi sama beberapa teman-teman. Pas jalan ngadap ke matahari, ngejar matahari. Matahari itu akhirat tuh. Waktu kita kejar, bayangan nih dunia ini ngikut kita terus. Betul enggak? Tapi kalau kita balik badan, kita ngejar bayangan tuh makin panjang, makin jauh, makin lari. Enggak pernah kita dapat ngejar bayangan. Yang ada kita kehilangan matahari. Akhirnya kita jalan dalam keadaan gelap gulita. Makin kita ngejar dunia makin gelap mata kita. Makin kita ngejar dunia makin sesak dada kita. Makin kita ngejar dunia makin susah hidup kita. Tapi kalau kita balik badan ngejar akhirat, semuanya dibukakan satu-satu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia itu kalau kita kejar itu tidak akan dapat. Kalaupun dapat itu tidak akan banyak. Kalaupun banyak tidak akan puas. Kalaupun puas tidak akan kekal. Tapi kalau kita ngejar akhirat itu udah pasti dapat, pasti banyak, pasti puas, pasti kekal abadi selama-lamanya. Paham teman-teman? Maka apa yang kau cari? Cari ridha Allah. Gimana cara cari ridha Allah? Rumusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan semua kegiatan niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah selesai kayak gitu, hadiahnya apa? Kalau kita kejar akhirat, kita dapat dunia. Jangan sampai kita kejar dunia karena kita tidak akan dapat akhirat dan dunia cuma dapat setengahnya saja. Baik, karena udah cukup abang simpulkan di awal. Jadi teman-teman, apa yang kita cari adalah cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Lakukan semua perkara yang kita lakukan, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Dudukmu di majelis ilmu lakukan untuk ibadah. Pekerjaanmu membantu orang lain lakukan untuk ibadah. Minummu lakukan untuk ibadah. Tidurmu lakukan untuk ibadah. Kuliahmu lakukan untuk ibadah. Dagangmu lakukan untuk ibadah. Pekerjaanmu lakukan untuk ibadah. Supaya Allah ridho sama kita. Karena kalau kita udah melakukan itu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka surat 42 ayat 20.000-nya aktif kalau kata kita. Saat kita kejar akhirat, dunia Allah mudahkan di macam-macam tempat, di bila-bila masa. Teman-teman akan dimudahkan dalam segala macam urusan. Coba dan rasakan. Praktekkan 1-2 ayat saja, tapi benar-benar gitu. Coba dan rasakan nikmatnya, sensasinya, satisfying gitu loh. Jadi kalau kalian menerapkan ayat Quran tuh rasanya tuh luar biasa sekali. Kayaknya susah pun enggak susah gitu. Ngerti enggak sih? Dapat ujian pun dia tuh kayak ngerti gitu. Tiba-tiba enggak punya duit, dia tahu itu ujian dari Allah. Tiba-tiba duitnya banyak, dia tahu juga itu ujian dari Allah. Rasa nak cepat-cepat habiskan kerjaan Allah. Karena kalau dipendam lama-lama dia takut itu nanti bakal dihisap lama sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jin
wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu tunduk, takut dan takwa pada Allah dan melakukan semua hal yang kita lakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendukung ibadah itu menjadi lebih baik dan lebih bermakna, pelajari tata cara ibadahnya, pelajari fikih-fikih ibadahnya dan segala macam yang berkaitan dengan itu, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Abang sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, ada yang bisa diambil hikmahnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup sama-sama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.